Kita ke informasi selanjutnya. Kembali nekat menggelar dagangan di jalan di sekitar kawasan Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Puluhan pedagang kaki lima dirazia petugas Satpol PP. Sejumlah pedagang mengaku terpaksa berjualan di atas trotoar lantaran tidak memiliki modal untuk menyewa kios. Kedatangan petugas Satpol PP ke kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat sontak membuat para pedagang kaki lima panik. Mereka yang tengah sibuk berjualan di atas trotoar jalan persis di depan stasiun Tanah Abang langsung membenahi barang dagangan agar tidak diangkut petugas. Sejumlah pembeli yang tengah asik menikmati makan pun bahkan harus menghabiskan makanan mereka dalam waktu singkat. Razia digelar karena maraknya pedagang kaki lima yang menguasai trotoar jalan di sepanjang jalur depan stasiun Tanah Abang. Sejumlah pedagang kaki lima mengaku terpaksa berjualan di atas trotoar demi bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka berdalih tidak memiliki modal jika harus menyewa kios dengan harga yang mencapai ratusan juta rupiah. Ya, kita gak jadi masalah diusir juga, kan namanya kita numpang usaha buat perut Pak. Habisnya mau sih ngontrak toko enggak, Uber Pak 150-200 juta setahun. Habisnya nggak ada tempat lagi Pak. Ya, paksalah banda-banda sedikit. Namanya kita numpang hidup. Selain melanggar perda dan mengambil hak para pejalan kaki, keberadaan para PKL juga telah merubah kecantikan wajah ibu kota yang terlihat kian semrawut. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Ya, memang ini menjadi dilematis. Di satu sisi ada aturan yang harus ditegakkan, dan di sisi lain ada sisi kemanusiaan yang juga harus dijunjung tinggi. Nah, Ustaz sendiri melihat berita ini gimana nih? Padahal kan kita tahu para pedagang kaki lima ini mencari nafkah untuk keluarganya juga nih Ustaz, apalagi dengan cara halal dengan berjualan. Ya, agama kita menuntun secara sempurna, secara paripurna. Seseorang yang menjalankan, mencari karunia rizki Allah adalah terbuka. Namun ada tuntutan agama, tuntutan keteraturan, ketertiban, tuntutan kebersihan, tuntutan juga kenyamanan. Sehingga dikatakan oleh Nabi, innamal a'malu binniyat. Sungguh amal itu tergantung niatnya. Maksudnya adalah kalau niatnya yang mulia, maka dia akan menjaga beberapa aspek kemuliaan. Ketertibannya, kebersihannya. Karena hukum menjaga kemuliaan-kemuliaan untuk niat yang mulia adalah hukumnya sama. Dalam kaidah usul fikih dikatakan al-wasail bihukmil maqasid. Sarana, cara itu hukumnya sama dengan niat. Kalau niatannya mulia, maka seluruh cara-caranya juga harus mulia. Apalagi salah satu dari indikasi iman kita kepada Allah adalah tidak mengganggu jalan yang merupakan hak bersama. Di sini tentu pihak yang berwajib sudah mengkalkulasi. Ada kalkulasi kemanusiaan tentu betul, namun ada kalkulasi-kalkulasi yang lain. Bahkan salah satu dari penopang peningkatan ekonomi adalah kebersihan dan kenyamanan. Seseorang ketika nyaman membeli, maka dia pun akan tertarik untuk membeli kembali. Tapi kalau tidak nyaman, tadi kan para pembeli pun harus segera menghabiskan makanannya, tentu tidak ada kenyamanan. Kalau tidak nyaman, maka dia akan terpaksa juga membeli. Bagaimanapun kita berusaha mengakomodir. Namun tetap sisi yang sangat penting adalah kita menjaga kebaikan-kebaikan bersama, hak para pengguna jalan, hak mereka yang sedang menjalankan aktivitas dan sebagainya. Demikian juga tuntunan iman memang menuntun kita menjaga selalu kebersihan, ketertiban, kenyamanan, dan keindahan. Sehingga semua aktivitas itu dipandang indah dan dipandang baik oleh seluruhnya. Iya, semoga tentu kita berharap ketemu solusi nih ya Ustaz antara pedagang kaki lima dan Pemprov DKI Jakarta. Apakah bisa ada satu tempat di mana khusus untuk PKL dan dia tidak perlu membayar uang sewa, atau mungkin uang sewanya dikit tapi jadinya PKL ini nggak mengganggu keindahan jalan Tanah Abang situ ya Ustaz ya.